Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk belajar firman-Mu juga. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau yang terus mengalir di tengah-tengah kami, Engkau terus terjemahkan Tuhan pengertian firman-Mu buat masing-masing kami. Kami terima pewahyuan yang daripada Tuhan, kami terima Tuhan Yesus pengurapan yang fresh yang daripada Tuhan. Kami perkatakan tubuh jiwa roh kami, hati kami siap Tuhan untuk ditanami benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir Roh Kudus di manapun kami berada saat ini, kami minta Tuhan Kau yang kuasai, kendalikan, kontrol seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita mau belajar firman. Sebelum itu kalau ada yang belum kenal, saya perkenalan dulu kali ya. Nama saya Justin, saya anak dari Pak Obed, anak paling kecil, anak bungsu. Hari ini saya dikasih tugas untuk melayani sharing firman. Jadi kita mau belajar sama-sama tentang apa yang Tuhan mau sampaikan. Kalau 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita harus hati-hati menggunakan telinga kita. Nah, ternyata apa yang kita dengar itu punya pengaruh yang besar terhadap hati kita, kemudian akhirnya nanti juga kepada ucapan dan keputusan kita. Contohnya, ini saya sharing lagi ya apa yang saya sudah sharekan 2 minggu yang lalu. Contohnya waktu itu Elia, dia sudah dipakai Tuhan luar biasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Dia sudah menurunkan api dari langit, kemudian bahkan karena doanya yang sungguh-sungguh Tuhan turunkan juga hujan. Lalu karena Isabel, istri dari Raja Ahab saat itu, dia sakit hati banget gitu ya sama Elia, karena Elia sudah membunuh nabi-nabi Baalnya. Jadi Isabel menyuruh suruhannya untuk kasih message kepada Elia. Aku mau bunuh Elia gitu. Padahal itu hanya message, dan itu pun melewati suruhan. Namun waktu Elia dengar itu, dia langsung ketakutan. Dia kabur, kemudian bahkan dia sempat depresi dan dia bilang, Tuhan ambil aja nyawaku gitu. Hanya karena dengar satu kalimat bahwa dia akan dibunuh. Kemudian 2 minggu yang lalu juga kita belajar mengenai Musa, bagaimana Musa waktu dijumpai Tuhan di padang gurun, waktu dia sedang menggembalakan kambing domba, Tuhan bilang, aku mau pakai engkau untuk bawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Terus Musa tolak-tolakin lah intinya ya, dia tolak-tolakin semua janji Tuhan yang secara pribadi udah mau datang saat itu untuk menemui Musa. Hanya karena apa? Hanya karena dia ingat penolakan yang dia alami di Mesir 40 tahun yang lalu. Orang Israel sendiri yang nolak dia gitu. Jadi dia kayak masih sakit hati banget gitu. Kemudian di sisi lain kita juga belajar ada seorang wanita yang menggunakan telinganya dengan benar gitu. Dia tidak lagi mendengarkan kata-kata negatif, dia tidak menjadikan kata-kata negatif itu sebagai rema dalam kehidupannya, tapi dia lebih percaya dengan apa yang firman katakan. Wanita ini adalah wanita yang sakit pendarahan waktu itu. Alkitab bilang dia udah gak bisa sembuh sama sekali, dia udah keluarin semua uang yang dia punya, dokter-dokter, tabib-tabib sudah bantu dia, tapi gak ada satupun yang bisa menyembuhkan, bahkan kondisinya semakin parah gitu. Lalu yang dia ingat ada satu nama, ada namanya Tuhan Yesus. Dia dengar, dia cuma baru pernah dengar aja. Katanya Tuhan Yesus ini bisa sembuhkan. Nah, dari sekian fakta yang dia dapat dari tabib-tabib, dokter-dokter, mungkin perawat-perawat, dia nggak ambil sedikit pun itu sebagai rema gitu buat kehidupannya. Walaupun dia tahu faktanya dia nggak bisa bangun, faktanya dia nggak bisa ngapa-ngapain, pendarahan itu tetap ada, tapi dia lebih percaya satu, Tuhan Yesus bisa sembuhkan gitu. Sehingga itu membuat dia imannya bangkit, dan bahkan membuat dia yang tadinya tiduran aja akhirnya bisa jalan, menerobos kerumunan, dan bisa menjamah jubah Yesus. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata telinga itu punya power juga. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa ternyata tidak hanya telinga yang punya pengaruh besar, tapi mulut kita juga. Nah, ini kita semua sudah sering belajar ya. Saya percaya Pak Obed setiap minggu selalu kasih pengajaran demi pengajaran mengenai ini. Nah, saya mau ulang sedikit dan saya mau kupas dari sisi yang lain gitu. Di Alkitab kita sering kali lihat bagaimana Tuhan mengucapkan
hanya beberapa patah kata saja, lalu itu jadi. Contoh, waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Tuhan cuma bilang, jadilah terang, dan kemudian terang itu jadi. Jadilah bulan, bintang, dan benda-benda penerang, dan itu semuanya jadi, gitu. Kemudian waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, waktu dia mengadakan mujizat, dia pun nggak ngomong panjang-panjang gitu. Dia bilang sembuh ya sembuh, langsung jadi. Jadi bahkan ada satu ayatnya gitu ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum, kemudian dia ada di satu buah kota, kemudian ada seorang perwira dari Kapernaum, dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan waktu Tuhan Yesus dengar itu, Tuhan Yesus bilang, imanmu ini besar sekali. Ya jadi deh, hambamu sembuh. Dan memang benar sembuh. Jadi ternyata sepatah kata, bahkan kata-kata yang keluar dari mulut kita itu punya power. Nah, kita ini kan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan ya. Amin. Waktu Tuhan ciptakan kita, Alkitab katakan dia hembuskan ruahnya. Dia hembuskan rohnya sendiri ke dalam kita. Jadi ada unlimited power yang Tuhan sudah taruh di setiap kita. Mazmur 8 ayat 2 katakan begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan infants. Infants itu orok gitu ya, benar-benar yang baru fresh from the oven gitu, baru benar-benar keluar gitu. Dari mulut mereka aja, dari mulut anak-anak bayi ini saja, Tuhan, Alkitab katakan sudah Tuhan letakkan dasar kekuatan. Jadi mulut ini bukan sekedar hanya organ tubuh, tapi juga adalah senjata. Jadi harus hati-hati sekali. Kemudian Amsal 18 ayat 21 katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ada kuasa yang nggak main-main gitu di dalam hidup kita, di dalam mulut kita. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya kuasanya nggak kaleng-kaleng gitu. Di mulut kita ini Tuhan kasih power, Tuhan sudah inherit unlimited power-nya Tuhan sendiri karena ada ruahnya Tuhan gitu di dalam hidup kita. Nah sekarang yang mau kita gemakan yang mana? Kita mau menggemakan kehidupankah atau kematian? Karena dua-duanya ada di mulut kita. Jadi be very careful, sangat hati-hati dalam menggunakan mulut kita ya. Nah hari ini kita mau belajar, kita mau kulik lebih detail gitu ya tentang apa yang terjadi waktu tokoh-tokoh Alkitab memperkatakan kehidupan atau kebenaran dalam kehidupan mereka. Saya nggak akan bahas banyak tokoh, kita mau bahas satu tokoh yang terkenal banget deh, namanya Abraham. Nah, beberapa minggu belakangan ini juga Pak Obed sering bahas ya tentang Abraham ini. Nah, sekarang kita mau pelajari kulik lebih detail tentang kehidupannya gitu ya. Ayatnya ada di Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini adalah kali pertama Abram, waktu itu namanya belum berubah ya. Kali pertama Abram terima janji Tuhan. Jadi saat ini dia masih tinggal sama orang tuanya, sama Terah, masih tinggal di Ur Kasdim gitu ya. Waktu itu ayatnya begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Oh sorry, saya koreksi. Jadi ini ceritanya Abram, Terah, Sarai, dan beberapa dan Lot kalau nggak salah, mereka sudah keluar dari Ur Kasdim, kemudian mereka sedang ada di Haran waktu itu. Nah, mereka lagi ada di Haran, kemudian Terah meninggal. Nah, Abram terima message ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, hari itu Abram itu bukan seorang yang takut Tuhan banget gitu ya. Dia dari satu negara yang gak mengenal siapa itu Allah Elohim. Jadi waktu dia terima mandat ini, terima firman ini, dan dia nurut,
Itu salah satu tindakan iman yang luar biasa, makanya Abram disebut bapak iman gitu ya. Karena tindakan iman, step of faith yang dia lakukan itu beyond imagination. Saya kalau tiba-tiba dengar suara yang saya belum pernah kenal sebelumnya gitu ya, kemudian saya disuruh pergi, mungkin saya bakal mikir dulu, pergi kemana? Bahkan Tuhan cuma berfirman, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak disebutkan exact place-nya gitu. Kan pasti bingung ya, tapi Abraham saat itu dia rela tinggalkan semuanya, dia bawa istrinya, dia bawa keponakannya, dia benar-benar tinggalkan semua yang dia pernah punya, dan kemudian dia pergi nurut sama Tuhan. Nggak tahu kemana, pokoknya nanti pasti ditunjukin Tuhan gitu. Itu sebabnya Alkitab bahkan katakan imannya itu jadi kebenaran, dihitung sebagai kebenaran karena dipercaya sama Tuhan. Nah, dari hari pertama dia terima berkat Tuhan, dia terima janji Tuhan itu, sampai akhirnya dia terima penggenapannya, itu ternyata butuh waktu 25 tahun saja. Lama banget ya. Selama 25 tahun, dia went through so many things. Dia alami banyak hal bersama dengan Tuhan. Salah satunya nih ya, jadi waktu Abram terima firman ini, dia umur 75 tahun. Nah, akhirnya dia nurut sama Tuhan, dia pergi, dia bawa Sarai, dan dia bawa Lot. Saya percaya umur 75 tahun juga bukan umur yang muda. Dia pasti sudah menikah dengan Sarai dari waktu-waktu yang lalu, sudah cukup lama menikah, dan dia pasti sudah ngerti gitu kondisi istrinya, bagaimana istrinya tidak bisa memiliki anak. Tapi kemudian waktu dia terima firman Tuhan ini, dia nggak pikir-pikir lebih, gimana caranya Tuhan bisa memberkati aku, kalau aku bisa menjadikan aku bangsa yang besar, kalau aku punya keturunan aja nggak. Saya percaya dia nggak pikir terlalu dalam tentang ini, dia cuma percaya, dia ambil janji Tuhan itu dan dia nurut gitu. Kemudian singkat cerita, ada kelaparan di tanah Negeb. Jadi waktu itu Abram ngungsi sementara gitu di satu daerah namanya tanah Negeb. Ada kelaparan di situ, jadi dia harus pindah ke tanah Mesir. Di Mesir, seperti kita tahu ceritanya, Sarai mau diambil istri sama Firaun. Dan Tuhan akhirnya menimpakan tulah atas Firaun dan seisi istananya. Kemudian Firaun usir Abram, dia kasih banyak harta buat Abram. Nah, terus kemudian Abram kembali lagi ke tanah Negeb. Di sana dia dan Lot diberkati Tuhan luar biasa, sampai akhirnya mereka udah nggak punya lahan lagi gitu. Akhirnya mereka harus berpisah. Di situ Lot pindah ke Sodom. Nah, one day ada perang nih di Sodom, dan Lot serta harta bendanya ditawan. Kemudian Abram yang saat itu sudah nggak muda lagi, dia panggil semua karyawan-karyawannya yang udah dia pilih, dia langsung pergi, dia kalahkan musuh yang tadinya menawan Lot, dan mereka berhasil menyelamatkan Lot dan merebut kembali harta benda Lot. Jadi sepanjang 25 tahun ini ada banyak kejadian-kejadian yang ajaib yang Abram pernah alami. Nah, kurang lebih 10 tahun sudah berlalu dari sejak Abram terima firman Tuhan pertama itu. Lalu Tuhan ketemu lagi sama Abram lewat penglihatan dan kembali menyatakan janjinya. Tapi kali ini Abram kayak mulai ada doubt-nya gitu. Dia bilang begini, di Kejadian 15 ayat 2-3, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Nah, kemudian singkat cerita Tuhan bilang, bukan Eliezer, tapi Tuhan mau kasih keturunan untuk Abraham, keturunan sendiri, anak sendiri itu buat Abram. Terus Tuhan suruh Abram hitung bintang di langit, seperti kita tahu ya ceritanya ya. Dan bilang, nih nanti segini banyaknya keturunanmu gitu. Lalu Kejadian 15 ayat 6 katakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, setelah itu terjadi, Abram dan Sarai ternyata masih mau pakai jalan pintas, saudara-saudara. Mereka mikir gini, kita udah tua banget loh ini. Terus kemudian Sarai juga termasuk mandul kan hitungannya, udah nggak bisa punya anak, kemudian sudah tua juga gitu. Ini kayaknya kalau bahasa Sri Mulatnya hil yang mustahil gitu ya, hal yang mustahil untuk bisa punya anak. Terus
Akhirnya mereka pikir, mungkin pakai hambanya Sarai, namanya Hagar. Nah, akhirnya seperti kita tahu ceritanya, Abram menghampiri Hagar, terus kemudian akhirnya mereka punya anak namanya Ismail. Ismail lahir, Abram itu sudah umur 86 tahun. Itu sudah cukup lama ya. Nah, kemudian 13 tahun kemudian dari kelahiran Ismail, waktu Abram umur 99 tahun, Tuhan menemui Abram lagi untuk mengikat perjanjian, mengikat covenant dengan Abram. Di situ namanya diubahkan Tuhan. Dari Abram menjadi Abraham, dari Sarai menjadi Sarah. Nah, di sini saya mau bahas sedikit. Abram itu artinya the exalted father, bapak yang ditinggikan. Nah, Abraham artinya adalah father of many nations, bapak dari banyak jumlah bangsa-bangsa. Kemudian Sarai itu sebenarnya pengertiannya begini. Sar itu artinya Lord, leader, or sir. Tuan, pemimpin, atau sir, ya tuan gitu ya. Kemudian I, kan Sarai ya. I itu artinya adalah my. Jadi setiap kali Abraham lagi manggil Sarai, dia manggil gini, my leader, my lord, my sir, gitu. Kok kebalik ya? Dia panggil istrinya tuanku, pemimpinku. Nah, Tuhan lihat di sini ada yang nggak benar gitu. Itu sebabnya Tuhan ubah nama Sarai menjadi Sarah. Jadi Sarai itu sendiri pengertiannya adalah untuk memerintah, to rule, untuk memerintah, kemudian untuk menjadi kuat, kekuatanku, tuanku. Nah, Sarah itu artinya itu. Kemudian namanya diubah menjadi Sarah. Sarah artinya adalah mother of nations, ibu dari banyak bangsa-bangsa. Nah, kalau saudara-saudara bisa perhatikan dari Abram menjadi Abraham, kemudian Sarai menjadi Sarah. Di situ ada satu huruf ya, huruf H. Nah, itu kalau bahasa Hebrunya itu Hey. Hey itu adalah menyimbolkan Yahweh gitu. Dan kata He itu sendiri juga menyimbolkan angka 5 yang artinya anugerah. Jadi Tuhan ubah nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, supaya apa? Supaya ada Yahweh di situ. Dan supaya ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka dan dalam pribadi mereka. Kemudian apa yang terjadi setelah akhirnya Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan mengubah namanya? Kejadian 21 ayat 5 katakan begini. Waktu itu Abraham sudah berumur 100 tahun dan anaknya Ishak lahir baginya. Jadi waktu namanya diubahkan, itu dia umur 99 tahun. Dan umur 100 tahun, tahun berikutnya anaknya sudah lahir. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Abram dan Sarai nunggu 25 tahun. Waktu dia menunggu 25 tahun untuk menantikan penggenapan janji Tuhan, kayaknya kok penggenapan janji Tuhan kayak masih jauh banget gitu. Memang sepanjang masa penantian mereka juga alami ya banyak hal, banyak keajaiban dengan Tuhan. Tapi waktu nama mereka diubah, setahun setelah itu, mereka langsung dapatkan Ishak. Terobosan yang mereka nanti-nantikan gitu. Terobosan yang paling ultimate gitu, yang mereka nanti-nantikan selama ini. Artinya, waktu kita mulai memperkatakan kehidupan, waktu kita mulai memperkatakan kebenaran firman dalam hidup kita, buah-buahnya tuh langsung terlihat. Contoh berikutnya. Ada seorang namanya Salomo. Kita tahu ya, Salomo. Salomo ini raja yang luar biasa diberkati Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25, 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25 katakan begini. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu.
Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantara Nabi Nathan yang menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Nah, saya mau ulang lagi ya. Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantara Nabi Nathan, Tuhan menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Jadi Daud kasih nama Salomo, tapi Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan kasih nama sendiri buat anak ini. Tuhan kasih nama Yedijah. Sebenarnya what's wrong with Salomo? Nama Salomo tidak ada yang salah kok. Namanya pengertiannya juga bagus. Salomo itu artinya shalom. Shalom ini artinya tidak sekedar hanya damai, tapi to be unbroken, tidak terpatahkan, utuh, komplit, makmur, health, sehat, aman, sempurna. Jadi pengertian Salomo itu bagus banget sebenarnya. Tapi kemudian Alkitab katakan Tuhan mengasihi anak ini. Loh, kalau Tuhan mengasihi seharusnya nama Salomo nggak apa-apa dong sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain gitu. Tuhan maunya kasih nama Yedijah. Nah, Yedijah ini artinya adalah beloved by Yahweh or Jehovah, yang dikasihi oleh Jehovah. Nah, kata Yedijah ini memiliki dua elemen. Ada satu elemen namanya Yadat, elemen berikutnya Yahweh. Yadat ini adalah tangan Tuhan. Yahweh adalah nama Tuhan. Jadi Yedijah ini adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, ada tangan Tuhan di situ dan ada nama Tuhan dalam kehidupannya gitu. Nah, waktu Daud dengar bahwa Tuhan kasih nama Yedijah untuk anaknya, dia ngerti nih konsekuensinya. Aduh, Yedijah itu kan artinya yang dikasihi Tuhan. Ada tangan Tuhan di hidupnya, ada nama Tuhan di hidupnya. Bagus sih, tapi dia tahu konsekuensinya jadi anak yang dikasihi Tuhan. Konsekuensinya apa? Ibrani 12 ayat 6 katakan begini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Daud tuh kayak, aduh, berarti anakku nih nanti mesti ngalami didikannya Tuhan ya, mesti ngalami prosesnya Tuhan ya, walaupun Tuhan kalau mendidik kan nggak mungkin yang kayak, dibuat jatuh menderita gitu kan, nggak ya. Tuhan kalau mendidik selalu ada maksud yang besar di balik semua itu, dan nggak pernah membuat kita tergeletak. Nah, tapi Daud tuh saat itu ngerti gitu, dia mungkin kayak flashback upon his life waktu dia masih muda, bagaimana tangan Tuhan atas kehidupannya, ada nama Tuhan atas kehidupannya juga, tapi juga ada anugerah Tuhan sebenarnya dalam kehidupannya. Jadi dia ingat-ingat gitu, aku dikejar-kejar sama mertua, sama Saul ya waktu itu ya, dikejar-kejar bertahun-tahun, mau dibunuh, hidupnya nggak tenang, terus kemudian banyak banget yang ngalami banyak hal gitu, sampai akhirnya dia sudah menjadi raja pun masih ada banyak kerumitan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi dia kayak mikir, aduh aku nggak pengen anakku harus ngalami itu. Itu sebabnya walaupun dia tahu Salomo diberi nama Yedijah oleh Tuhan, tapi dia tetap panggil Salomo dengan sebutan Salomo gitu. Nah, harapannya Daud adalah supaya anaknya ini bisa memiliki hidup yang nyaman terus, enak terus. Ya itu kan harapan kita ya sebagai orang tua. Kalau kita punya anak, kita pengennya anak kita nggak usah alami yang susah-susah lah gitu. Tapi ternyata hal ini adalah salah satu pengaruh yang penting gitu. Nama ini untuk Salomo memiliki pengaruh yang penting. Apa yang terjadi? Akhir hidup Salomo akhirnya menjadi tidak membanggakan sama sekali gitu ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 katakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Mulai dari dia memutuskan untuk memiliki banyak istri, akhirnya istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Dari situ dia mulai mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Bukan artinya kita semua harus ganti nama gitu ya, bukan. Tapi yang mau kita pelajari dari cerita ini adalah begini. Kayaknya hidup Salomo kan enak-enak aja gitu ya, dari dia lahir sampai akhirnya dia meninggal. Dia nikmati kehidupannya dengan luar biasa, nggak ada susah sama sekali, bener gitu. Seperti namanya, Salomo.
Dan rasanya kalau kita lihat itu, kayaknya nggak ada yang perlu disesali gitu dari penggantian namanya. Harusnya nggak apa-apa lah, it's okay, gitu ya. Tapi sebenarnya namanya ini pegang peranan penting dari destiny-nya. Jadi ternyata Tuhan lebih memilih orang yang dikasihi untuk memegang tampuk pemerintahan sebesar itu atas Israel. Tuhan lebih memilih orang yang dikasihi, Yedija, daripada orang yang utuh, yang aman, yang nyaman sepanjang hidupnya gitu. Saya percaya ending kehidupan Salomo tidak akan seperti ini. Dia tidak akan mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain kalau dia tetap dipanggil dengan nama yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Karena dengan demikian selalu pasti ada proses Tuhan, selalu pasti ada didikan Tuhan yang membuat akhirnya Salomo tetap dekat dengan Tuhan. Seharusnya begitu ya. Nah, kita membahas tokoh yang terakhir. Namanya Simon Petrus atau Kefas. Nah, nama aslinya waktu itu adalah Simon. Simon artinya to hear or to listen. Kalau bahasa Indonesianya cuma satu ya. Hear itu dengar, listen juga dengar. Tapi kalau bahasa Inggris pengertiannya berbeda sebenarnya. Hear itu cuma dengar aja lewat gitu, dengar lewat. Tapi kalau listen itu kita dengar dan kita memperhatikan. Nah, nama Simon ini sebenarnya aneh. Listen iya, hear iya, dengar sekelibet iya, dengar memperhatikan iya, gitu. Jadi sepertinya ada unsur kelabilan gitu dalam pribadinya dia, nggak konsisten. Dan kalau kita baca gitu ya firman Tuhan, khususnya Injil baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita baca pribadi Petrus tuh memang begitu, inkonsisten gitu. Hari ini wah ngebela Tuhan luar biasa, tapi pas belakang-belakang dia nyakal Tuhan gitu. Hari ini dia wah melayani Tuhan luar biasa. Nanti besok-besok waktu Tuhan bilang aku nih harus disalib, aku harus mati gitu ya. Petrus bilang, aduh tolak itu, jangan sampai itu terjadi. Gitu. Jadi kayak hari ini dia sesuai dengan yang Tuhan mau, besokannya berbeda lagi gitu. Jadi ada unsur nggak konsisten gitu dalam kehidupannya dia. Nah kemudian Tuhan rubah namanya. Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petrus. Matius 16 ayat 18 katakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amplified Bible katakan begini, and then he says to Peter, you are Petros. Petros itu artinya a small wobbly and easily movable stone. Jadi batu kecil yang gampang goyang-goyang dan gampang dipindah-pindah gitu. You are Petros, but on that Petra itu artinya unmovable faith. Iman yang tidak bisa tergoyahkan. Iman yang datangnya bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Petra itu artinya itu. Jadi awalnya Tuhan bilang gini, and then he says to Peter, you are Petros. Kamu nih seperti batu yang ringkih, yang bisa gampang banget dipindah-pindah. But on that Petra, tapi on that rock, on that unmovable faith, I'm going to build my church gitu. Jadi namanya dia memang batu, tapi dia harus nempel sama Petra, yaitu Tuhan sendiri. Unmovable faith, faith yang datangnya bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Nah, sejak Petrus tidak lagi dipanggil dengan sebutan lamanya, yaitu Simon, ada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia alami banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan, salah satunya di jalan di atas air. Kemudian dia salah satu dari sekian banyak murid-murid yang dipanggil Yesus untuk menemani Tuhan Yesus naik ke atas gunung waktu Tuhan Yesus ketemu dengan Musa dan Elia ya. Dan ada banyak banget hal-hal yang lain yang dialami bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian setelah hatinya dipulihkan, setelah dia menerima Roh Kudus, Petrus ini jadi orang pertama yang bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan sangat berani. Hasilnya 3.000 orang saat itu menerima Tuhan Yesus dan dibaptis hari itu juga. Nah, jadi poinnya sebenarnya bukan untuk mengganti nama, tidak. Saya nggak
nggak tekankan di situ. Tapi bagaimana waktu, kan kalau zaman dulu itu nama sesuai banget dengan artinya ya. Demikian juga zaman sekarang sih. Nama kita nih punya arti. Tentunya itu sebabnya orang tua kita pasti berhati-hati sekali untuk memberikan nama untuk kita. Nah, karena apa? Karena anak ini nantinya akan dipanggil dengan nama itu terus-menerus. Jadi kalau dikasih nama yang jelek, pengertian yang jelek juga yang akan dia terima terus-menerus sampai nanti akhir hayatnya. Nah, hari-hari itu Abram juga dipanggilnya dengan pengertian yang kurang tepat gitu. Salomo juga, Simon juga. Tapi waktu digantikan namanya, sehingga dengan demikian orang memperkatakan firman kebenaran atas kehidupan mereka, orang-orang mulai memperkatakan kehidupan atas kehidupan mereka, di situ ada perubahan yang terjadi. Nah, 3 tokoh ini tadi adalah contoh-contoh kehidupan dari segelintir tokoh-tokoh di Alkitab yang hidupnya dirubah total sama Tuhan sejak mereka mulai memperkatakan kehidupan dan kebenaran firman untuk kehidupan mereka. Dan ternyata resultnya cepat banget. Abram, waktu akhirnya dia mulai memperkatakan bahwa istrinya tidak lagi tuan, tapi adalah ibu dari banyak bangsa. Kemudian Sarah, waktu memperkatakan suaminya adalah Abraham, father of many nations. Dari sejak itu 1 tahun kemudian mereka sudah punya Ishak. Langsung gitu, cepat sekali. Kemudian Petrus, walaupun proses pembentukan kehidupannya tetap masih berjalan, tapi sejak dari awal dia ikut Yesus, dan sebutannya diubah dari yang to hear or to listen yang kayak nggak konsisten gitu, menjadi rock, jadi batu, Kefas gitu ya. Dari sejak itu dia langsung alami banyak perubahan hidup dan dia ngalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya mau sharing sedikit gitu ya. Ceritanya, anak saya waktu itu baru masuk K2. K2 tuh apa ya? Kelas TKB berarti, 0 besar. Nah, dia ini memang kecenderungannya perfeksionis. Jadi kalau membuat apapun tuh harus bagus, harus rapih. Dia kalau merapihkan barang-barang atau dia lagi main, itu pun harus rapih, harus tersusun. Nah, cuman kita nggak nyangka bahwa dia seperfeksionis ini nih. Apakah perfeksionis ini? Jadi begini, waktu dia masuk K2 ini, guru-gurunya sudah mulai ajarkan untuk dia menulis yang benar. Jadi ada garis tebal tipisnya itu loh. Itu ada proper stroke-nya gitu. Kalau nulis huruf A bagaimana, garis yang mana dulu yang harus ditulis, dan lain sebagainya. Nah, anak saya dari waktu dia sebelum mulai TK memang kita sudah ajarkan menulis, tapi kan ala kadarnya gitu, karena kan ya kita bukan guru, kita tidak punya kurikulum sendiri di rumah, jadi kita ajarin aja dengan harapan yang penting dia tahu ini huruf A, B, C gitu. Nah, tapi ternyata waktu dia masuk kelas 0 besar ini diajarkan dari 0 dan detail gitu, harus proper gitu stroke-nya, ini dulu gitu. Nah, menangislah anak saya gitu karena menurut dia kok ribet banget gitu. Kayak dia nggak bisa-bisa. Dia ngerasa aku nggak bisa yang begini gitu, karena selama ini kita ngajarkannya berbeda. Jadi akhirnya setiap hari dia nangis. Padahal setiap hari itu juga dia dikasih PR untuk menulis. Nah, aduh, jadi kita tuh orang tuh PR banget nih waktu itu. Sepanjang 2 bulan lah kurang lebih setiap hari. Jadi 2 bulan, tapi setiap hari dia nangis. Dan dia kalau nangis tuh suaranya stereo banget gitu. Dan seringkali dilama-lamain gitu nangisnya sama dia. Nah, kita waktu awal-awal udah yang it's okay, nggak apa-apa. Sekali tadi salah, nggak apa-apa. Sekarang ayo benerin lagi. Tadinya kita ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Apa? Iya, menurut dia tuh salah, padahal enggak. Jadi dia pengennya itu persis plek kayak yang di fotokopian yang dikasih sama gurunya ke dia gitu. Lah kan nggak bisa gitu ya, sedangkan kita nulis huruf A sekarang ini, nanti kita nulis huruf A 5 menit kemudiannya udah beda gitu bentuknya. Dan dia pengennya persis plek sama, ya kan nggak mungkin bisa begitu. Nah, terus akhirnya dia nangis-nangis, ya kita bilang it's okay, nggak apa-apa, nggak sama tuh nggak apa-apa. Nah, kemudian masih nggak mau dengerin kita, nangis terus dipanjang-panjangin selama 2 bulan setiap hari. Yang tadinya kita pikir ya udah nggak apa-apa, sabar gitu ya.
akhirnya kita capek juga. Karena setiap hari dan lama gitu proses nangisnya. Akhirnya kita kesal juga, terus cuman habis itu kita mikir, aduh ini apa yang masih kita lakukan gitu. Ini kan nggak bener juga kalau kita marah-marahin terus. Kita minta hikmat Tuhan, dan akhirnya kita bilang, ayo Sky sini, berdoa dulu. Berdoa, buang-buang tuh semua yang jelek-jelek. Bilang, Sky buang semua yang bukan dari Tuhan. Syuh, in Jesus name gitu. Apa aja yang dibuang? Sky buang perfeksionisnya dalam nama Tuhan Yesus. Soalnya perfeksionisnya kebangetan gitu. Jadi ya buang dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi yang dibuang? Panik-paniknya gitu. Karena dia kepanikan. Tiap kali disuruh nulis huruf baru tuh panik gitu. Dia panik terus dia langsung nangis. Jadi ayo panik-paniknya dibuang dalam nama Tuhan Yesus. Kan kalau saya bilang semua kedagingan harus dibuang dan dimatikan kan. Nah ini salah satu triknya untuk semua kedagingan itu dibuang. Hari itu Sky buang semuanya, dan nggak cuma sehari itu, setiap hari, setiap pagi, siang, malam saya suruh dia ngomong gitu terus. Sky buang semua yang bukan dari Tuhan, syuh, in Jesus name, nggak boleh ada di Sky lagi gitu. Dan akhirnya ya kita lihat improvement yang luar biasa. Sekarang apakah masih sering nangis? Sudah enggak, puji Tuhan. Jadi waktu itu memang hanya 2 bulan pertama itu saja, dan setelah dia memperkatakan kebenaran firman dan kehidupan buat kehidupannya dia sendiri, ada perubahan yang ajaib. Nah, saya mau sharing lain lagi. Saya punya seorang teman, dia sudah berumah tangga, dia memiliki suami, terus tapi kemudian dia seringnya curhat yang jelek-jelek gitu. Dia lebih sering memperkatakan yang jelek-jelek daripada memilih untuk memperkatakan yang baik. Kemudian ya memang situasi rumah tangganya cukup rumit, tapi saya percaya tidak ada kerumitan yang sangat susah sampai Tuhan nggak bisa betulkan gitu. Nah, kemudian kerumitan dalam rumah tangganya ini semakin ditambahi dengan bumbu-bumbu pihak ketiga. Pihak ketiganya ini bukan wanita lain, bukan, tapi mertuanya, begitu. Nah, mertuanya sering kali ikut campur dalam hubungan mereka, sampai akhirnya makin parah lah intinya begitu. Lalu teman saya ini memendam pahit, makin hari makin pahit, sampai sekarang. Saya selalu bilang, jangan fokusnya di situ. Mulai memperkatakan firman, mulai memperkatakan kehidupan, mulai memperkatakan kebenaran, baik buat mertua, baik buat rumah tangga, buat suami, dan lain sebagainya. Dia iya aja, cuman saya rasa tidak dilakukan gitu. Karena saya percaya kalau memang dia mengerjakannya, dia percaya ada kuasa dalam perkataan, seharusnya ada sesuatu yang terjadi gitu. Tapi hari-hari ini ya belum ada terobosannya. Saya berdoa kalau kita dalam rumah tangga kita alami sesuatu gitu ya, mari pilih untuk memperkatakan kehidupan. Mari pilih untuk memperkatakan kebenaran firman daripada memperkatakan fakta yang jelek-jelek gitu. Saya juga kenal dengan keluarga lain yang setiap kali kalau mendidik anak-anaknya selalu memberi kata-kata dari kebun binatang gitu. Apakah anak-anaknya tumbuh jadi anak-anak yang luar biasa? Iya, luar biasa nakal. Makin nakal gitu. Tidak semakin baik, tapi semakin nggak baik. Jadi itu sebabnya, seperti tadi saya sudah bahas di awal, mulut kita ini adalah senjata. Karena Alkitab bilang dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah engkau letakkan dasar kekuatanmu untuk membungkam musuh-musuhmu. Itu artinya mulut kita tuh adalah senjata. Tidak hanya memiliki kuasa yang unlimited, tapi juga mulut kita ini adalah senjata. Dari mulut kita keluar berkat, dari mulut kita juga bisa keluar kutuk. Dari mulut kita bisa angkat hidup orang, we can uplift their spirit, tapi dengan mulut yang sama, kita bisa jatuhkan orang. Bahkan bisa membuat orang kira jadi sakit hati dan kepahitan. Dengan mulut kita bisa memberkati keluarga kita, bisa mengucapkan berkat, mengucapkan kehidupan, sehingga ada perubahan atas kehidupan keluarga kita. Tapi dari mulut kita juga kita bisa mengucapkan fakta-fakta yang memang ada. Anak nakal, susah makan, keluarga begini, suami begini, istri begini.
dan lain sebagainya, bisa aja. Tapi kemudian hasilnya tentunya tidak akan sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, mari kita latih telinga kita untuk pilih suara yang benar, sehingga dengan demikian kita pun bisa melatih juga mulut kita untuk menyuarakan yang benar. Saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Untuk lihat ke depan kayaknya semuanya masih nggak jelas gitu ya, kayak masih blur gitu, banyak blurnya. Nah, biasanya di masa-masa seperti ini akan ada dua jenis suara yang muncul. Suara untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan suara untuk berhenti percaya dan mulailah menjadi kecewa. Nah, hari ini mari latih telinga kita untuk memilih suara yang benar, yang menghidupkan, dan kemudian latih untuk mulut kita pun menyuarakan kehidupan dan kebenaran. Saya percaya pasti ada result yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau Abraham cuma butuh waktu 1 tahun sampai akhirnya dia miliki Ishak. Kemudian Salomo karena diperkatakan bahwa hidupnya nyaman terus, hidupnya enak terus, ya memang itu yang terjadi dari dia lahir sampai dia meninggal. Walaupun endingnya tidak finish strong ya. Kemudian Petrus, karena teman-temannya dan Tuhan Yesus mulai mengucapkan bahwa dia ini adalah rock, dia ini adalah batu, bukan lagi pribadi yang inconsistent, yang labil. Akhirnya dia langsung alami keajaiban demi keajaiban berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau di sini masing-masing kita mau alami itu, mari mulai dari hari ini perkatakan kehidupan, nggak hanya untuk usaha kita, tapi juga untuk pribadi anak-anak, pribadi pasangan kita, untuk kehidupan keluarga, untuk kehidupan pelayanan, kehidupan sekolah anak-anak, dan lain sebagainya. Saya percaya ada buah-buah kehidupan juga yang akan kita terima. Amin. Oke. Ini saya kembalikan ke Om Daniel.